Bang Kodari ribut dengan Bang Adian di salah satu stasiun televisi swasta nasional, ya sebut saja Metro TV yang masih membicarakan, mendebatkan soal itu juga, ya soal Jokowi, soal pengkhianatan, soal Kaisang, soal usia dan konstitusi, soal kecurangan Gibran dan yang lain-lain. Ya, seperti memenuhi sebuah hukum pintu yang berputar pada engselnya. Jadi belum move on. Kita sebenarnya mendengar ada hembusan spirit baru atau roh baru di PDIP dengan hadirnya Pak Jenderal Andika, ya Purnawiran Andika, yang memberikan semangat orasi yang positif menurut saya, ya. Bagaimana bisa membangun PDIP secara baru, ya, kembali kepada prinsip bagaimana dekat dengan rakyat yang tidak suka ya ribut-ribut lah seperti itu, ya, karena di negeri ini yang ribut-ribut itu, yang ngajak-ngajak ribut itu yang elit-elit, ya, yang kehilangan ruang dan peluang bahkan uang dalam kontestasi kekuasaan. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Nah, teman-teman, saya tidak mau bicarakan dulu persoalan Bang Kodari, Bang Adian, ya, karena ini sudahlah masih panas-panasnya, ya. Kita cari yang dingin-dingin tetapi yang berpotensi membahayakan, ya, bukan hanya bagi kita-kita sekarang tetapi bagi generasi, karena sejarah mencatat sesuatu yang kalau ini dibiarkan dan tidak dikasih antitesisnya, ini bisa orang berpikir bahwa itulah sebuah kebenaran. Nah, ini datang dari cuitan, ya, Bang EF Saifullah Fatah ini yang menurut saya uh, perlu diberikan catatan-catatan khusus, ya. Pasalnya apa? Ya, beliau memberikan sebuah quotation, ya, atau kutipan, menulis sebuah kutipan dan memberikan gelar kepada Pak Jokowi sebagai Bapak Nepotisme Indonesia. Wah, ini pemberian gelar ini sebenarnya sama seperti dengan pemberian label. Dalam teori kriminalitas, dalam teori kriminal, kita mengenal istilah yang disebut dengan teori labeling, ya. Teori labeling itu tapi tunggu dulu, kita lupa buku kita, teman-teman, ya. Kita stop dulu sampai di situ, kita lihat dulu buku kita, nanti kita akan bahasan sambung situ. Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Joy Dispenza, ya, ini banyak di toko-toko buku. Judulnya adalah Breaking the Habit of Being Yourself, ya, bagaimana memprogram ulang pikiran untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Di sini ada bagian belakang saja, kita belum buka di dalamnya, ya. Banyak manusia mengalami penderitaan tanpa pernah benar-benar tahu bagaimana awalnya dan cara terbebas darinya. Ironisnya, banyak yang meyakini bahwa semua masalah disebabkan oleh takdir genetik dan kekuatan gaib yang semena-mena. Buku ini menjelaskan bagaimana pikiran kita yang awalnya polos menyerap program-program negatif sejak kecil, yang kemudian terakit di dalam otak hingga membentuk kebiasaan dan kepribadian yang membatasi diri. Maka satu-satunya solusi adalah dengan memprogram ulang pikiran kita, menggantinya dengan pikiran baru yang lebih siap untuk sukses dan bahagia. Ini berbicara tentang program ulang apa yang ada dalam benak kita, atau katakanlah resetting, ya, ke settingan pabrikan, ya, seperti itu. Ini ada kaitannya dengan tentu tampilnya para pesohor-pesohor, tampilnya para influencer-influencer, para buzzer-buzzer, ya, yang kemudian hadir dalam pikiran-pikirannya dan berusaha untuk memengaruhi publik. Nah, kita bisa bayangkan bahwa dalam peta demokrasi, peta pemilihan kita kemarin, melihat angka yang luar biasa, fantastis pada generasi milenial dan Z, di mana lebih dari 100 juta mereka bisa menentukan arah perjalanan bangsa ini dengan menentukan siapa yang menjadi pemimpin bagi negara ini. Nah, kita bisa bayangkan bahwa dengan hadirnya media sosial yang tanpa batas ini dan hadir dalam konteks 24/7 atau dalam 24 jam sehari yang bisa diakses oleh siapapun, dan ketika para elit-elit, para intelektual-intelektual yang send quote negatif itu kemudian menghadirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang kelihatannya benar tetapi sebenarnya memiliki
ya potensi bahaya yang besar dalam statement-statement itu. Seperti yang kita bahas pada konteks ini, yaitu statement Bang E.F. Saifullah yang menurut saya perlu dikoreksi ya, perlu dikoreksi, diberikan catatan, dan saya siap berdiskusi dengan Bang E.F. Saifullah soal ini ya. Kalau soal yang lain nggak usah dulu ya, soal ini dulu ya. Kita ini kan juga murid ya, pembelajar bagi beliau adalah guru kita ya. Tidak ada salahnya juga seorang murid ingin berdiskusi lebih jauh dengan gurunya. Nah, saya kira begini, persoalannya memberikan gelar, memberikan label pada seseorang itu, ya itu mengandung bahaya yang sangat besar ya. Kita bisa bayangkan bahwa bagaimana kemudian kalau Pak Jokowi itu diberi gelar sebagai bapak nepotisme. Nah, padahal dia tidak nepotisme ya. Kelihatannya nepotisme. Jadi kalau orang lihat di permukaan, level permukaan, memang kelihatannya itu nepotisme. Tetapi kalau orang kemudian mencermati secara detail tentang hak-hak politik warga negara, itu tidak berbicara tentang kaitan bapak dan mama, ya, kakak dan adik, itu berbicara tentang hak konstitusional yang dimiliki oleh seorang warga negara untuk memiliki kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, dan seterusnya untuk memilih dan dipilih. Itu adalah jelas sekali untuk menegaskan bahwa ada garis pemisah antara garis terah atau garis nepotisme itu. Nah, yang menjadi menarik di sini untuk kita perhatikan adalah berdasarkan pada prinsip buku yang kita bahas tadi, sebenarnya seringkali ketika kita gagal membangun sebuah konstruksi berpikir atau cara berpikir yang katakanlah baik adanya, ya maka ketika dia crowded, ketika dia hang, ketika dia kelihatannya narasi-narasi dari hari ke hari itu sudah ngaco, maka memang harus disetting ulang pikirannya ya. Dalam hal ini ya, tentu kritikan saya terhadap Profesor Amin Rais mungkin juga perlu di resetting ya, disetting ulang pikirannya ya. Karena mungkin sudah banyak tercemar sehingga tidak bisa berpikir secara jernih, karena kemarin memastikan bahwa 100% ya, memastikan bahwa IKN itu mangkrak. Nah, itu menurut saya tidak logis sekali. Nah, hari ini ya Bang EF itu memberikan label atau gelar ya Pak Jokowi sebagai bapak nepotisme. Jadi ini dalam budaya kita ketimuran ini sebenarnya kan ini nggak cocok lah dengan filosofis Nusantara ya. Artinya kita orang timur itu jauh lebih sebenarnya secara universal, secara general ya kita lebih baik mengedepankan ibaratnya kebaikan orang ya. Kalau ada kebaikannya ya kita ceritakan kebaikannya ya. Ada hal-hal sisi positif dalam dirinya ya kasih label, misalkan dia, woi dia kutu buku ya. Jadi kutu buku, jangan kita bilang woi dia kutuan. Nah, itu soal itu ya. Kita lebih baik mengatakan dia adalah kutu buku ya atau predator buku yang kemudian informasi yang dia baca itu kemudian diseringkan atau dibagikan kepada halayak ya. Jadi dalam konteks ini pemberian gelar atau labeling ini secara negatif itu adalah sebuah kejahatan ya, sign quote kejahatan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin kita perjuangkan bersama, bagaimana selalu menghadirkan orang lain dari sisi yang baiknya saja ya. Tentu peribahasa mengatakan bahwa jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kemudian kuman di seberang itu kelihatan. Nah, Bang Epsa pula kan sebenarnya sudah tahu benar bahwa dinamika politik itu ya bukanlah sebuah keinginan personal ya. Politik selalu berkelindan dengan berbagai macam multi masalah ya, perhitungan, karena ada banyak di situ kelompok-kelompok kepentingan yang saling kemudian melakukan penawaran atau bargaining position ya, saling tawar-menawar tentang mana yang lebih baik ya. Tidak usahlah kita bicara itu pada konteks hal ini. Nanti di kesempatan-kesempatan yang lain satu persatu kita akan urai apa yang terjadi di balik layar-layar politik, di layar-layar transaksi politik yang harus diketahui oleh masyarakat atau publik mayoritas. Terkait dengan Pak Jokowi, tentu kalau kita ingin memberi gelar, ya beri gelarlah hal-hal yang baik ya. Misalkan Jokowi adalah presiden jalan tol Indonesia. Jokowi adalah presiden nikel dunia. Jokowi adalah presiden ya transformasi Indonesia. Jokowi adalah presiden menuju Indonesia baru. Jokowi dan banyak sekali ya gelar-gelar yang positif yang bisa kita berikan. Anda bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan bagaimana bisa orang luar memberikan penghormatan sedemikian baiknya, bahkan para intelektual-intelektual dunia mengaku itu, sementara beberapa intelektual-intelektual kita yang pikirannya itu sudah mulai banyak crowded ya. Tadi saya katakan
sampah ya, sign quote sampah. Dan kita ingat sebuah pesan mengatakan ketika dalam perspektif akronim GIGO ya, garbage in, garbage out ya, sampah masuk, sampah keluar. Jadi kalau kita mencerminkan, menandai bahwa perkataan-perkataan itu sampah, maka tentu kita akan tahu bahwa di dalam pusat ruang di benak kita itu memang penuh dengan sampah. Saya kira orang secerdas Bang EF, Pak Amin, Prof. Amin, dan Pak Rocky Gerung adalah termasuk Bang Refli Harun adalah orang-orang yang perlu kita dengar sebenarnya. Ada banyak sisi baiknya yang beliau miliki, hanya yang keluar hari-hari ini dan terus-terusan harus dilakukan adalah sisi-sisi yang menurut saya tidak mencerminkan sesungguhnya siapa beliau-beliau ini. Harapannya beliau-beliau ini melakukan resetting pikiran supaya yang keluar itu adalah hal-hal yang baik ya. Jadi saya kira itu, saya tidak mengajak sobat-sobat tidak perlu memberikan gelar-gelar kepada Bang EF dengan secara negatif, ya. Kalau misalkan tidak ada hal-hal yang baik untuk diberikan kepada Bang EF Sepuluh, ya lebih baik kita diam saja ya. Tetapi masih berharap bahwa ada diskursus, dinamika, diskusi yang argumentatif dalam ruang-ruang yang sangat terbuka lebar bagi kita untuk siapa saja membangun opini. Tentu opini yang memaslahatkan umat, yang memaslahatkan sobat-sobat sekalian, yang memaslahatkan warga negara, dan semua hal siapapun yang ada yang mengakses dinamika diskursus di ruang publik, bukan partai politik.